Pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin jutaan orang rela pergi jauh-jauh ke satu titik di bumi? Bukan buat liburan loh, tapi untuk sebuah pengalaman batin. Nah, hari ini kita akan coba bedah makna umroh. Bukan cuma sebagai perjalanan fisik, tapi lebih dalam lagi, sebagai sebuah perjalanan jiwa. Nah, kutipan ini menurut saya kena banget intinya. Ada dua kata kunci di sini, penyucian jiwa dan pengalaman transformatif. Ini artinya umroh itu sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, bukan sekedar di luar. Coba kita pegang ide ini ya, sambil kita lanjut lebih dalam. Oke, jadi di sini kita nggak akan ngomongin soal tiket atau hotel ya. Sebaliknya, kita akan fokus ke pertanyaan mengapa. Apa sih yang sebetulnya dicari oleh jiwa kita saat melakukan perjalanan ini? Inilah inti dari perjalanan spiritual umroh yang akan kita bedah sama-sama. Jadi gini, semuanya itu berawal dari satu konsep yang luar biasa banget. Menjadi tamu Tuhan. Coba deh bayangin sejenak. Anda bukan sekedar turis atau pengunjung, tapi tamu yang diundang secara khusus. Cara pandang inilah yang jadi fondasi dari seluruh pengalaman umroh, dan ini yang mengubah setiap langkah jadi terasa begitu sakral. Terus, apa sih sebenarnya tujuan utama dari perjalanan ini? Intinya ada 4 hal besar. Pertama, ini adalah kesempatan untuk menyucikan jiwa dari semua beban masa lalu. Kedua, ini momen untuk benar-benar merasakan koneksi spesial sebagai tamu istimewa Tuhan. Ketiga, ini juga latihan untuk kepasrahan total. Dan yang paling penting, jadi momen buat memperbarui komitmen iman kita untuk kedepannya. Ada satu istilah yang sering banget dipakai untuk umroh, dan ini kuat banget maknanya. Haji kecil. Ini bukan berarti nilainya lebih rendah ya, tapi ini nunjukin kekuatannya yang mirip, kemampuan untuk membersihkan jiwa dan ngasih kita semacam riset spiritual. Kesempatan untuk memulai lagi dengan lembaran yang baru. Nah, sekarang, bagian yang menarik nih. Gimana caranya makna-makna spiritual tadi itu diwujudkan jadi tindakan nyata? Jadi, setiap ritual dalam umroh itu bukan sekedar gerakan fisik loh. Ini adalah pelajaran hidup yang dipraktikkan langsung. Anggap aja ini seperti kelas tentang kehidupan, di mana tubuh dan jiwa kita belajar bareng. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ritualnya, jutaan orang, semua pakai kain putih sederhana yang sama, bergerak bareng jadi satu kesatuan mengelilingi Ka'bah. Di sisi lain, pelajarannya, dalam banget. Di momen itu, nggak ada lagi yang namanya direktor atau staf, kaya atau miskin, nggak ada status. Yang ada cuma kesetaraan mutlak di hadapan Tuhan. Ini pelajaran yang luar biasa tentang kerendahan hati dan persaudaraan. Lalu ada Sai, ritual lari-lari kecil yang menapaktilasi perjuangan seorang ibu Siti Hajar saat mencari air untuk anaknya. Ini bukan sekedar olahraga atau jalan kaki ya, ini adalah simbol universal tentang kegigihan, tentang gimana kita harus terus berusaha sekuat tenaga, dan pada akhirnya, melepaskan hasilnya dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Nah, inilah esensi dari tawakal. Tapi, ini yang paling penting, semua ritual tadi itu bukan akhir dari cerita. Umrah itu nggak selesai pas kita naik pesawat pulang. Justru tujuannya adalah memicu perubahan yang abadi, yang bisa kita bawa pulang dan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Terus, gimana transformasinya bisa kejadian? Pertama, perjalanan ini seolah maksa kita buat refleksi diri secara mendalam, jauh dari hiruk-pikuk rutinitas. Ini juga membangkitkan rasa syukur yang tulus. Kita jadi sadar betapa banyak nikmat yang sering kita lupakan. Dan puncaknya, semua ini menumbuhkan motivasi ibadah yang baru, sebuah semangat untuk jadi versi diri yang lebih baik. Oh iya, dan ada satu hal lagi yang bikin setiap momen di sana tuh jadi spesial banget. Ada keyakinan bahwa pahala ibadah, terutama sholat, di Masjidil Haram itu dilipat gandakan berkali-kali lipat. Ini seolah-olah jadi penegas bahwa setiap detik yang kita habiskan di sana adalah investasi spiritual yang nilainya nggak terhingga. Jadi, pada akhirnya semuanya kembali ke ide awal tadi. Umroh itu bukan cuma soal pindah tempat secara fisik. Ini adalah sebuah transformasi spiritual, perjalanan yang dirancang untuk mengubah cara pandang kita, memperkuat karakter, dan yang paling utama, membawa kita lebih dekat, bukan secara geografis, tapi secara batiniah dengan Sang Pencipta. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan, terlepas dari apapun keyakinan Anda. Gimana caranya satu perjalanan singkat bisa mengubah sisa hidup seseorang? Nah, ini adalah pertanyaan tentang kekuatan dari sebuah pengalaman yang transformatif. Terima kasih sudah menyimak bahasan kita kali ini. Sampai jumpa!